Burung. Siapa yang nggak tahu burung? Tapi masalahnya sudah mulai muncul lagi konspirasi dan gerakan yang aneh-aneh yang bilang kalau burung itu tidak nyata. Bird aren't real. Apakah benar? Halo internet, selamat datang lagi di Detektif Internet bersama host kalian Enola Bening, detektif dunia maya. Dan kali ini kita akan ngebahas sebuah fenomena yang lagi ramai-ramainya terjadi di luar sana, yaitu adalah gerakan yang menyatakan kalau burung itu adalah palsu. Hah? Gimana? Burung palsu? Maksudnya gimana? Serius, orang-orang ini punya klaim bahwa burung yang selama ini kita lihat itu sebenarnya udah nggak nyata. Bahwa burung-burung yang sekarang berterbangan adalah drone buatan pemerintah. Yes, konspirasinya terdengar seperti itu. Bagaimana detailnya? Kita akan react bareng videonya. But in the 40 years between 1959 and 2001, the United States government murdered every bird in existence using poisonous toxins dropped from airplanes. Oke, jadi gue terjemahin buat adik-adik dan bocah-bocah insel yang nggak ngerti ya. Jadi di tahun segitu, pemerintahan Amerika ngebunuh semua burung dengan gas dari pesawat sehingga semua burung itu bisa mati. Menurut klaim dia, maka burung yang sekarang itu bukanlah burung yang burung, melainkan burung yang robot. Maksudnya gimana? Mari kita dengarkan lagi penjelasan beliau. Now, while they did this, they replaced all the dead birds with surveillance drones in disguise that look indistinguishable from a real bird. Now, What? 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 Jadi, yaitu burung-burung pada mulai mati dan burung-burung tergantikan oleh burung-burung yang berbentuk drone untuk mengawasi kita, untuk melihat gerak-gerik kita dan lain-lainnya. Wow, okay. we see these birds every day, and they see us, feeding our information back to the government. Now, here's the thing. In the late 1970s, a group of people found out that the government was doing this and started a movement to spread awareness called Birds Aren't Real. Jadi katanya bertahun-tahun yang lalu gerakan ini udah ada, bukan baru sekarang gitu. Jadi mereka udah bikin namanya Birds Aren't Real dari dulu, dan mereka tuh udah kayak bikin gerakan, dan ini bukan hal baru. The government easily censored this movement, though. This was before the internet, so it was super easy to do that. In the past few years, the Birds Aren't Real movement has returned. And we are the new generation of it. Our goal is to spread awareness about what's happened. People deserve to know. With the internet, it's a lot harder for the government to censor us this time. So share this video, spread the truth, let's get it out there. Ya, jadi katanya gerakannya dulu udah ada dan dulu gampang di take down sama pemerintah. Jadi mereka bakal gedein gerakan ini lagi di internet, karena pas di internet gerakan ini susah disensor sama pemerintah di Amerika sana. Oke, so burung katanya nggak nyata. Semua burung yang kalian lihat sekarang adalah drone. Klaimnya seperti itu. Dan kita mesti berhati-hati. Sampai di sini otak kalian sudah berjalan dengan baik atau malah belok kayak banyak orang yang percaya gitu aja sama konspirasi-konspirasi? Tapi dari sini aja kita sudah melihat sebuah kejanggalan. Kalau kalian common sense-nya cukup hadir, daya critical thinking-nya cukup waras, kalian pasti sudah menemukan sebuah hal yang nggak make sense, yaitu bagaimana pemerintah itu bisa membunuh seluruh burung di negara, apalagi di dunia, hanya dengan gas. Oke? Rule nomor 1 kalau lu pengen tahu itu konspirasi apa enggak. Kalau konspirasi itu membahayakan orang-orang penting, kalau cara mereka buat konspirasi itu juga membahayakan elit-elit politik, kalau konspirasi tersebut juga bisa membahayakan orang-orang yang posisinya tinggi di pemerintahan sana, maka udah pasti konspirasi itu kemungkinan besar nggak real. Contohnya apa? Tadi yang kita lihat kasusnya, dia bilang bahwa dia tahu kalau pemerintahan Amerika itu matiin semua burung di sekitar kita pakai gas. Dari situ aja udah kelihatan. Dari situ aja kita udah bisa debatin gas apa yang mematikan untuk burung tapi tidak mematikan untuk banyak orang lainnya. Maka dari situ kita udah tahu kalau konspirasi ini tentu saja konspirasi yang remeh-temeh, yang nggak mungkin. Karena pasti gas itu akan berpengaruh di kehidupan lainnya, nggak hanya manusia. Pohon, tumbuhan, binatang-binatang lainnya. Bagaimana bisa gas ini hanya teruntuk dan hanya bisa kena ke burung? Bagaimana ini tidak bisa membahayakan makhluk hidup lainnya termasuk manusia dan serangga-serangga? Bagaimana gas ini tidak merusak ekosistem sehingga alam hancur? Bagaimana gas ini juga tidak mempengaruhi kualitas udara di sekitar manusia dan lain-lainnya? So dari sini aja kita udah tahu kalau
ya ini pasti ngaco. Dan sayangnya teman-teman, para Singham skeptis di luar sana, gerakan ini ternyata udah banyak yang ngikutin dan udah sampai ada demonya di Amerika dan udah banyak yang ngomongin, dan terutama di 2022 awal ini makin banyak berita meliput gerakan Bird Aren't Real, burung tidak nyata. Ayo kita tonton videonya. Not real! Not real! Culture! Not real! My name is Peter, and I live, breathe, and die for the Feathered Gospel, which states that every bird alive is a government surveillance drone in disguise that's basically watching probably us having this conversation right now. We all have to stand for our truth today. Can I get an amen? Amen! Today we stood for truth. Can I get an amen? Amen! Bird watching goes both ways! Bird watching goes both ways! Yeah, we live generally in a surveillance state in the United States right now. And birds are just one part of that surveillance state. Real pigeons! Not real! And that's the thing. I don't speak about anything I can't prove in a court of law. What? Banyak yang ngikutin, banyak yang mendukung, banyak yang sampai demo di Amerika sana bilang bahwa burung itu nggak nyata. Bird unreal. Ini konspirasi pemerintahan. Kita mesti melawan, kita mesti memberitahukan kebenaran dan lain-lainnya. Wow. Dan tebak, gerakan ini tuh rame di sosial media mana? Sosial media yang penuh dengan hal-hal kayak gini, yang dimana orang-orang siap mendukung hal-hal kayak gini. Yes, TikTok. Jadi mari kita lihat beberapa video TikTok dari Birds Aren't Real. Welcome to Things You Probably Didn't Know Part 936. An estimated 36 million people in 2020 were shocked to death by power lines. So the question any sane human being would ask is, why can birds sit on them all day long and not be shocked to death? Oke, jadi katanya ada banyak orang kesetrum, ya, tapi ada banyak burung berdiri di kabel gak kesetrum. Apa jawabannya? The government manufactures bird drones to be able to recharge on power lines just like your iPhone charges in the wall. Jadi ternyata gue baru nonton pertama kali videonya. Jadi, tahu nggak kalian kenapa burung-burung di atas kabel tuh nggak kesetrum, ya, nggak mati kayak orang gitu? Kenapa? Tahu nggak kalian? Karena burung-burung itu sebenarnya lagi ngecas. Mereka lagi ngecharge baterai mereka karena mereka bukan burung. Birds aren't real. Itu adalah drone buatan pemerintah dan mereka lagi recharge diri mereka sehingga mereka bisa terbang lagi dan ngeliatin kalian lagi dan ngutilin kalian lagi dan merekam segala kegiatan kalian gitu. Biar pemerintah itu bisa tahu keberadaan kalian dan bisa mengontrol kalian. Conspiracy. Also, don't come at me with this grounding talk. That was debunked by scientists back in 2014. Anak elektro ada. Katanya itu gak ada urusan sama grounding. Anak elektro komen di bawah. Please anak elektro help me. Oke, kita cari video yang lain yuk. Don't believe everything that you see on the internet. This is clearly Photoshop. Don't waste your time cutting open a bird drone. I've done it with about 17,000 of them already. Government operatives have capabilities that just go way over our heads. We would not be able to understand them. The technology that they have, man, you don't even understand. They manufacture the inside of these bird drones to look exactly like a bird once was. That tasty, sweet Chick-fil-A that you're eating is synthetic meat. Oke, jadi kalau lu nggak percaya kalau burung itu adalah drone, coba lu tangkap burung terus lu belek gitu kan. Pasti isinya kamera, baterai, dinamo lah, apalah ya. Ada kunci tang, kunci Inggris, kunci British, kunci Scotland gitu ya. Yang dimana ternyata ya lu jangan begitu langsung percaya gitu. Oh itu burung beneran. Enggak. Kata dia ya, itu pemerintah udah ngebuat sebuah daging sintesis ya. Jadi daging-daging itu daging-daging buatan gitu. Dan daging itu sebenarnya daging burung tuh dinamo. Daging burung tuh mur ya. Itu tulang-tulangnya tuh seng gitu ya. Tapi ya dibikin jadi kayak tulang dan daging. Jadi lu jangan percaya. Oke. Next video shall we? Bird drone glitches and drop tracker while charging on power line. Oke. Jadi katanya ini burungnya nge-glitch ya. Terus dia trackernya jatuh gitu ya. Bukan tai itu GPS-nya jatuh. Nah, itu tuh GPS-nya jatuh ya. Jadi tadi tuh yang titik tadi tuh itu GPS ya. Jadi jelas ini adalah
bukti bahwa burung itu nggak nyata, itu adalah drone ya. Nah, ini ada video bagus nih. Flat Earthers. Apakah lu udah ketemu sama orang-orang flat earth gitu loh? Pendapat lu gimana tentang orang-orang flat earth gitu? Lu kan sama-sama berangkat dari konspirasi teori gitu. Apakah Birds Aren't Reals ini aliansinya flat earthers gitu? Kita denger ya pendapat dia. Hey, great question. Unlike Flat Earthers, we actually believe in facts. Flat Earth. Kita beda sama flat earth ya, kita percaya sama fakta. What? Wow! What? Gua juga beda sama flat earth ya, gue juga percaya fakta ya. Kalau lu gacha Genshinnya di jam 6 udah pasti keluar Hutao ya. Katanya kalau di Genshin lu ini ya zoom ke pantat karakter cowok manapun, nanti tahu-tahu nambah 300 primo ya. We believe in fact, man. Gila, gampang banget untuk ngebuktiin diri lu bener. Kita percaya fakta, and that's it. We are the fact. You are telling me this is real thing? Oh, lihat, masa burungnya nggak ngepakin sayap bisa terbang? Oh my god, wake up and see the truth. Oh my god, the future of society drift from the truth. The more it will do. Oh, stop trying so hard to deny. Man, gila man, masa ada burung bisa kayak begitu? Oh my god, ini emang konspirasi man. Burung tuh, aduh gila. Wah, gila man. We're starting 3, 2, 1. Mereka mengeningkap cipta buat 12 juta miliar burung yang dibunuh sama pemerintahan dan dijadikan kulit-kulitnya itu dikuliti dan diisi dengan drones dan kamera surveillance ya. Mereka mengeningkan cipta. My god. Oh help me. Tunggu dulu, kita belum selesai. Mereka punya bukti bahwa ada rekaman di tahun 1950-an di mana gerakan ini udah ada dan di shutdown sama pemerintah. Jadi itu udah ada dari dulu dan mereka ada film dokumenter yang berusaha dihancurkan sama Amerika. Film dokumenternya seperti apa? Mari kita lihat. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. We all remember where we were when that happened. But what if I told you that something far greater was at play in this very moment? A saga of government corruption so entrenched in our society that to expose it would make Watergate a mere footnote in the pages of history. For the last few years, my team and I have been investigating the biggest crime ever perpetrated on the American people. Since the Eisenhower administration, the U.S. government has been committing genocide on the entire bird population and replacing these birds with sophisticated robot replicas equipped with 5-megapixel cameras and a sophisticated tracking system that can follow your every movement. I know this is horrifying, but please remember, stay calm. It is estimated that by 2001, 90% of the birds that we see in the sky will actually be surveillance robots. We must act now to prevent this from going any further. Join us, and together we can make 1987 the year that we take back our freedom. Birds unreal. Apakah ini konspirasi yang benar? Jelas gak bener. Lalu nanya gue buat apa lagi gitu. Lu masih perlu seorang Enola Bening untuk bilang konspirasi ini remeh-temeh, konspirasi ini gak beres, konspirasi ini jelas-jelas gak masuk akal gitu. Lu pakai common sense gitu, tolonglah gitu loh. Tapi ada satu hal yang mungkin kalian pertanyakan, no, ini orang beneran serius percaya atau mereka bercanda, ya kan? Ini orang beneran niat, ini orang beneran fokus, ini orang beneran serius apa gimana? Let me tell you a story. Ini semua adalah satir. Yes. Gerakan Birds Aren't Real itu adalah konspirasi yang memang sengaja dibuat dan itu adalah bentuk satir. Jadi mereka ini bikin gerakan yang emang quote-unquote bercanda tapi diseriusin. Orang di baliknya udah ada dokumenternya di Vice dan dia bilang, ya gua bohong, ini cuman karakter yang gua mainin. Mari gue play videonya buat lo. Genocided over 12 billion birds and simultaneously replaced them with surveillance drones in disguise. I mean, you don't really believe that happened, correct? This is a satirical campaign to make the point that what? Honestly, it's kind of offensive. Okay. This is the first time that I've ever broken character in an interview, yeah. And I've realized I don't know how to do it. I have no idea how to
V out of character on camera. Like I don't know. Yap, ini adalah Peter, orang yang buat Birds Aren't Real, dan ya, ini semua hanyalah rekayasa. Lalu no, gimana dengan video yang masa lalu tadi? Video yang katanya gerakannya udah ada dari 1950-an gitu. Itu video dari mana? Teknologi, kita bisa manipulasi itu, kita bisa bikin itu bohong-bohongan. Dan dia juga breakdown kalau itu adalah video yang dia bikin. Behind it. This is Connor, who wrote the history on the website. It's one of my best friends. That's the thing about Birds, is it really is like basically a family operation. So that's my sister Emily. We built this set in 24 hours in Little Rock. Since the Eisenhower administration, the U.S. government has been committing genocide on the entire bird population. Ya, ini adalah gerakan satir yang dibuat sama seseorang untuk sebenarnya mengkritisi konspirasi itu sendiri. Dia memberikan sebuah realita yang dia bentuk gitu, untuk ngasih tahu seberapa mudahnya membuat konspirasi dan seberapa bodoh sebenarnya konspirasi-konspirasi yang dibuat. Bagaimana mudahnya mengumpulkan banyak orang, mudahnya mengabaikan fakta-fakta sains, dan mudahnya bagaimana ia menghasut banyak orang untuk percaya sama dia. Well, sebenarnya gue di tahap yang nggak tahu juga orang yang terhasut sama dia itu beneran percaya dia atau beneran tahu kalau ini satirikal dan gue pengen join. Itu gue nggak clear sama setiap membernya, gue juga nggak tahu. But di TikTok lihat banyak orang yang mulai percaya, banyak orang yang juga mulai mendukung, tapi juga nggak sedikit yang play along atau pura-pura mendukung dan kelihatan banget gitu pura-pura mendukungnya. Atau orang yang bener-bener ngegas karena ini nggak tahu kalau ini satir apa enggak. Gue nggak merasa bahwa orang yang ngegas itu salah atau bagaimana, karena memang perbuatan satir dia ini tuh susah banget untuk kita ketahui satir apa enggaknya. Dan dia di berbagai macam website, sosial media, dan lain-lain nggak ngasih tahu keterangan kalau ini adalah perbuatan yang satir, sampai akhirnya gue bisa menemukan video Vice tentang dokumenter dia menjadi seseorang yang berpura-pura membuat konspirasi teori untuk sebenarnya nggak ada tujuannya sih. Pas di dokumenter dia bilang kayak, ya gue cuman iseng-iseng doang, terus akhirnya keseriusan, dan ya udah akhirnya lama-lama banyak yang ngedukung, terus banyak yang support dia, ya udah seriusin aja. So apa yang kita bisa pelajari dari Birds Aren't Real ke konspirasi-konspirasi yang lain? Tentu saja adalah bagaimana konspirasi itu sebenarnya mudah untuk dibuat dan mudah untuk dipercaya banyak orang, dan gampang sebenarnya untuk mengelabui orang dari konspirasi tersebut. Padahal kita bisa menggunakan sedikit akal sehat kita untuk membedah gitu, bagaimanakah hal-hal ini tuh sebenarnya nggak masuk akal banget dan bisa aja dibuat-buat dan bohongan. Tapi nyatanya nggak sedikit di antara kita, bahkan di lingkungan keluarga kita dan sekitar kita, orang lebih mudah percaya konspirasi, hoax, berita bohong daripada fakta-fakta ilmiah. Ada baiknya juga video kali ini dijadikan buat refleksi kita semua, para penonton dan singham di luar sana yang skeptikal, untuk kembali skeptis atau koreksi ke diri sendiri. Apakah kita lebih sering percaya sama berita bohong, lebih nyaman percaya sama berita bohong, atau lebih memilih untuk bersandar pada fakta-fakta ilmiah. Sebuah kenyataan yang nggak bisa dibohongin di luar sana. Sebuah kenyataan yang bisa diuji dan bisa dikritisi, dibandingkan sebuah fakta kenyataan yang dibuat-buat, dimanipulasi, dan bahkan bisa acak-acak semau pemilik informasi tersebut. Dua hal yang selalu gue lihat dari orang-orang yang percaya konspirasi, yaitu adalah mereka pengen terlihat spesial, mereka pengen merasa dirinya berbeda dan spesial. Dan yang kedua adalah mereka adalah orang yang sebenarnya mengerti sains tapi tidak percaya pada kekuasaan. Maksudnya bagaimana? Yang pertama adalah orang yang sebenarnya pengen terlihat berbeda karena mereka mengetahui fakta yang berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Mereka ingin apa yang mereka percayai menjadi kenyataan karena itu lebih menguntungkan mereka daripada orang lainnya. Contoh ya tadi, mereka akan terlihat lebih keren, lebih powerful, lebih spesial karena ternyata kebenaran tentang burung yang sebenarnya itu bohong lebih benar, dan orang-orang lainnya yang ternyata terbukti tidak percaya dan ternyata misal gitu ya dunia mereka benar gitu bahwa burung benar-benar nggak nyata, ya jadi orang-orang yang terlihat pecundang atau yang melihat jelek atau yang nggak bisa berpikir dengan baik. Dialah orang-orang yang bisa berpikir dengan baik. Dan yang kedua adalah mereka ini orang yang ngerti sains tapi mereka lebih, ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah itu lebih besar. Saya di sini maksudnya ngomongin pemerintah Amerika dan Zanzibar ya di sini. Jadi ya masyarakat itu sebenarnya mengerti sains, tapi ketidakpercayaan mereka terhadap kekuasaan membuat mereka lebih mempercayai sumber-sumber alternatif yang menurut mereka lebih nyaman untuk dipercayai. Itulah bagaimana Birds Aren't Real ini menjadi panggung satirikal di US sana, menjadi sebuah kesempatan kita untuk berefleksi bagaimana sebenarnya kita bisa membuat konspirasi dengan mudah dan membuat orang jadi terinfluence dan percaya. Gue tidak mendukung kalian untuk membuat hal yang sama di Indonesia karena gue nggak tahu bagaimana hukumnya, dan gue juga merasa dampaknya akan berbeda di US sama di Indonesia. Tentu jadikanlah video ini sebagai sebuah pengingat bahwa kita jangan mau lagi kemakan hoax, jangan lagi mau kesebar hoax, dan cobalah untuk terus berpikir kritis di setiap kesempatan yang ada. Jadi itu dia, dan gue Nola Bening memutuskan bahwa
kasus konspirasi birds aren't real adalah palsu atau hoax atau ya tidak benar. Tapi ya itu, ini juga informasi buat kalian yang mungkin baru lihat bahwa memang birds aren't real ini sebenarnya seru-seruan atau panggung atau skema yang emang sengaja dibuat sama pembuatnya. Dan mereka jualan baju dan kayaknya laku-laku aja tuh. Dan pendukungnya juga banyak, entah percaya beneran atau ikut play along, I don't know. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Mungkin teman-teman elektro ya, teman-teman fisika mau komen di bawah tadi burung yang nempel di kabel itu secara ilmu listriknya bagaimana? Atau teman-teman di luar sana ada semacam saran atau topik bahasan yang menurut kalian perlu dibongkar sama Enola Bening Detektif Internet di episode-episode Detektif Internet berikutnya? Komen di bawah juga. Dan tentu saja sebarin video ini ke teman-teman kalian ya, ke TikTokers, ke Instagramers, ke manusia-manusia yang ntar kalau dengerin ini langsung percaya, langsung merasa dirinya, wah ini konspirasi, ini gua mesti sebarkan ini. Man, itu satir, come on. Gua tahu ini juga mungkin gue bisa limpahkan sedikit apa ya, bebannya gitu ya ke dia, bahwa nggak semua orang bisa tahu ini satir apa enggaknya, karena juga sulit untuk nyari tahu gitu, ini orang intent aslinya apa atau enggak gitu. Kenapa kayak begitu, no? Karena makin kesini makin banyak hoax yang jelas-jelas nggak make sense, tapi ya orang ya aja gitu loh, ngerti gak sih? Jadi susah untuk kasih tahu ini dia beneran satir apa beneran bego gitu. Dan ternyata akhirnya keluar juga gitu informasi kalau dia satir gitu. Ya gua sih lebih ngeliatnya ya bisa aja satir, tapi men Amerika gitu kan. Lo tahu tower 5G aja sampai dirubuhin sama banyak orang, itu di Amerika apa Eropa ya gua nggak tahu. Gara-gara ya percaya kalau 5G itu nyebarin virus. What? Ada do komen di bawah. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, dan ya nyalain loncengnya biar ada video baru nanti kalian tahu. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang tadi percaya hoax dan konspirasi atau mau dibahas ya. Please jangan ikut-ikutan, jangan play along dulu. Gua nggak tahu ini akibatnya apa nanti buat Indonesia. Yang pasti kasih tahu dulu kalau ini satirical, dan jangan mau percaya sama konspirasi dan berbagai macam konspirasi, mesti pakai daya kritis. Jangan mau kita nelan hoax apalagi nyebarin hoax ya. Kecil-kecil udah jadi calon buzzer lo ya. Udah gitu buzzer gratisan lagi. Dan follow gue di sosial media, karena biasanya gue ngobrol-ngobrol dulu sama kalian di sosial media sebelum bikin video kayak gini, karena mesti diedit dulu dan di syuting dulu. Oke? Gue Enola Bening Detektif Internet pamit undur diri, dan seperti kata YouTuber favorit gue ya, love with your heart and use this for everything else. Stay clean and sound. Bye-bye!